Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6793 sampai bab 6795. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6793. Mendengar Presiden PI berkata bahwa dia telah sampai di pintu masuk distrik dan masih ingin bertemu dengan dirinya sendiri, Xiao Changkun langsung sangat gembira. Dia tahu bahwa Presiden PI datang untuk menemukan dirinya saat ini. Nadanya masih sangat sopan, dan mengatakan bahwa ada kabar baik, pasti sudah menyelesaikan masalahnya sendiri kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Xiao Changkun yang bersemangat dengan cepat menjadi tenang kembali, dan berpikir dalam hatinya, nama keluarga PI begitu aktif bagiku, pasti merasakan tekanan pada Master Hong kelima. Aku harus mempertahankan tujuanku saat ini, aku tidak bisa membiarkan dia merasa seolah-olah aku sangat ingin kembali. Memikirkan hal ini, dia menjawab, sepertinya tidak ada apapun di antara kita berdua yang perlu dijelaskan secara langsung, mengapa kamu melakukan ini, aku tahu di dalam hatiku, jadi lebih baik tidak mengobrol. Begitu pesan terkirim, Presiden PI yang sedang duduk di dalam mobil berdebar kencang. Dia menyerahkan ponselnya kepada istrinya dan berkata dengan suara tertekan, sayang, lihat, apakah Xiao Changkun tidak ingin kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi? Huang Qiuyun membaca konten yang dikirim oleh Xiao Changkun, sejenak juga ragu-ragu. Dia bergumam, untuk mengatakan bahwa Xiao Changkun tidak ingin kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, bukan tidak mungkin, lagi pula. Soal membodohi dirinya sendiri cukup memalukan, lalu Anda disatukan, dikeluarkan dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Itu bahkan lebih memalukan, dan saat ini untuk kembali, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan berbicara tentang di belakang. Presiden PI dengan gugup bertanya, jika dia tidak mau kembali, apa yang harus saya lakukan? Kursi direktur ini sudah menjadi yang terbaik yang bisa saya dapatkan untuknya, jika saya benar-benar mengatakan bahwa saya akan menyentakkan seorang wakil presiden kepadanya, belum lagi wakil presiden mana yang bisa menyetujuinya, kuncinya adalah jika ini menyebar, semua orang akan membicarakan saya, dan saya tidak akan mampu menahan tekanan ini pada saat itu. Huang Qiuyun menghela nafas, berkata, ini benar-benar di dalam dan di luar bukan seseorang, Xiao Changkun diusir, Xiao Changkun membencimu, Xiao Changkun diundang kembali, Xiao Changkun akan tetap membencimu, orang lain juga akan tidak puas denganmu, jadi mari kita lakukan. Semua salahkan aku, Presiden PI melambaikan tangannya, sekarang jangan katakan ini, atau pikirkan bagaimana Xiao Changkun menyampaikannya, jika dia tidak kembali, pihak Tuan Hongwu saya benar-benar menyinggung, saya. Dulu berpikir tidak masalah apakah akan menyinggung Tuan Hongwu, meskipun dia terlibat dengan baik. Tapi saya tidak memintanya melakukan sesuatu, dan sekali lagi, supremasi hukum, dia tidak bisa melakukan apa yang saya lakukan, tapi saya tidak berpikir. Tuan Hongwu koneksinya begitu kuat, langsung putuskan promosi saya. Jika saya tidak bisa memuaskannya kali ini, mungkin saya tidak akan bisa lama-lama duduk di kursi Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Huang Qiuyun menyerahkan ponselnya kepadanya, berkata, atau teleponlah. Telepon yang pertama kali kamu minta maaf dan minta maaf, ucapkan beberapa kata yang baik, bahkan jika kamu mengutuk dirimu sendiri untuk beberapa kalimat, selama kamu bisa membuat Xiao Changkun sedikit-sedikit amarah, agar dia bersedia keluar menemui Anda, masih ada ruang untuk menengahi kasus ini, kalau tidak dia memang tidak mau kembali, maka kita juga tidak punya cara lain. Presiden PI mengangguk dan mengertakkan gigi, oke. Aku akan meneleponnya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil ponselnya dan langsung menelepon Xiao Changkun. Di sisi lain, Xiao Changkun yang melihat panggilan telepon Presiden PI, sudut mulutnya menyeringai hingga ke telinga. Tapi dia sengaja berakhir dengan telepon berdering lama sekali, tapi tidak mengangkatnya. Ye Chen melihat teleponnya berdering setengah hari tidak hanya tidak cemas tetapi juga melihat musik konyol di telepon, lalu mau tidak mau bertanya kepadanya, ayah, bagaimana tidak menjawab telepon? Xiao Changkun tertawa, kenapa? Ini bukan siapa? PI Qidong. Mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia datang keluar lingkungan kami dan ingin mencari saya untuk pergi keluar untuk bertemu. Saya tidak setuju, jadi dia menelepon, saya rasa seharusnya Tuan Hong kelima sedang mencari dia untuk sialnya, dia takut, jadi dia bergegas mencari cara untuk menebusnya denganku. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6794. Ye Chen mengangguk, ayah, karena Presiden PI ingin berbaikan denganmu, dan kamu ingin kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, maka aku menyarankan agar kamu tidak terlalu menahan diri, atau kalau kamu mendorong terlalu keras, orang akan berpikir bahwa mustahil bagi Anda untuk kembali, dan mungkin memikirkan cara lain untuk melakukannya.
Xiao Changkun sedikit terkejut, dan bertanya dengan agak gugup, dengan perintah guru Hong kelima, apakah dia masih berani untuk tidak patuh? Ye Chen berkata, kepatuhan juga harus didasarkan pada situasi sebenarnya, hal semacam ini di satu sisi mudah menimbulkan kesalahpahaman, jika dia merasa kamu lebih baik mati daripada ingin kembali ke asosiasi kaligrafi dan lukisan, maka dia pasti tidak akan kembali memohon padamu, ini sama saja dengan pria dan wanita dalam hubungan. Kamu ingin menjabarkan sisi lain dari masalahnya, tetapi harus menguasai derajat kebaikannya, kamu jika membiarkan sisi lain dari keputusasaan total, pihak lain tentu juga tidak lagi memiliki kegigihan yang tak kenal takut. Xiao Changkun mengangguk sambil berpikir, masuk akal. Kalau begitu sebaiknya aku pergi dan menemuinya, asosiasi kaligrafi dan lukisan ini harus tetap kembali, kalau tidak ini hanya akan bisa bermalas-malasan di rumah setiap hari, bersama ibumu. Kebetulan Presiden Pei menelepon untuk kedua kalinya kali ini, Xiao Changkun tidak terlalu ragu-ragu, langsung mengangkat telepon dan bertanya kepadanya, nama keluarga Pei, sebenarnya apa yang kamu cari untukku? Presiden Pei dengan cepat berkata, Ayah Changkun, Anda akhirnya menjawab telepon, saya hanya ingin meminta maaf kepada Anda secara langsung, dan kemudian menyampaikan kabar baik kepada Anda. Saya sekarang berada di depan pintu distrik Anda, jangan khawatir, aku tidak akan menyita banyak waktumu. Xiao Changkun dengan sengaja bertanya kepadanya, apa yang tidak bisa kami katakan langsung di telepon? Ketua Pei berkata dengan nada rendah hati, Changkun, aku tahu kamu pasti membenciku di dalam hatimu. Aku juga tahu bahwa hal yang kulakukan ini, aku ingin menebusmu sebanyak mungkin, tapi juga sebisa mungkin memperbaiki kesalahan yang saya perbuat. Jadi saya harap Anda dapat memberikan kesempatan, saya tidak akan menyita terlalu banyak waktu Anda. 10 menit saja sudah cukup, saya harap Anda melihat bagian dari pekerjaan kami bersama begitu lama. Beri aku kesempatan. Xiao Changkun sengaja terdiam beberapa saat sebelum dia menghela nafas dan berkata, baiklah, aku akan keluar, tunggu aku di pintu. Presiden Pei langsung bersemangat dan berkata, baik. Saya sudah di depan pintu, Anda dapat melihat saya ketika Anda keluar. Bagus. Setelah Xiao Changkun mengucapkan kata ini, dia langsung menutup telepon, dan kemudian dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata kepada Ye Chen, menantu yang baik, aku akan keluar dan menemui hari anjing tua Pei Qidong, dan lihat bagaimana dia sebenarnya akan menyelesaikan masalahku. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu kalian berdua mengobrol, aku tidak akan ikut bersenang-senang. Oke. Xiao Changkun berkata, kamu tidak perlu mengikuti, aku akan pergi menemuinya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan mengenakan jaketnya lalu berjalan keluar rumah. Saat ini, Presiden Pei juga sudah turun dari mobil. Sebelum menutup pintu mobil, istrinya Wang Qiyun masih menjelaskan kepadanya, Pei tua, ingatkah Anda, sikapnya harus cukup tulus dan sedikit rendah hati. Sebagai selama dia Xiao Changkun bisa puas, kita bisa melakukan apapun yang kita mau, yang pertama menstabilkan dia, sehingga dia setuju untuk kembali ke asosiasi adalah yang paling penting. Presiden Pei mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya tahu di dalam hati. Setelah mengatakan ini, dia menutup pintu di belakangnya dan berjalan keluar gerbang lingkungan Thomson. Xiao Changkun menyenandungkan sebuah lagu kecil sepanjang jalan keluar rumahnya, dan hanya memaksakan dirinya untuk berhenti bersenandung ketika dia hampir mendekati gerbang, lalu menyentuh wajahnya lagi untuk memastikan otot wajahnya dalam keadaan kendur, daripada dalam keadaan tegang dan bergerak ke atas. Dan baru pada saat itulah dia berjalan keluar dari gerbang yang megah. Xiao Changkun keluar, melihat Ketua Pei berdiri, bertemu lagi. Hati Xiao Changkun kepada Ketua Pei yang benci dan marah kembali terinspirasi, matanya tertusuk pisau. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6795. Saat Presiden Pei melihat Xiao Changkun, wajahnya penuh senyum lebar. Tidak menunggu Xiao Changkun turun, dia mengambil 3 atau 2 langkah untuk menyambutnya, dan di tengah tangga, dia memegang tangan Xiao Changkun, dan berkata dengan malu, Changkun, aku tidak tega meninggalkanmu. Xiao Changkun secara alami tahu bahwa pihak lain hanya berakting, jadi dia mencibir, Presiden Pei. Setelah mengenalmu begitu lama, ini pertama kalinya aku mengetahui bahwa kamu masih seorang aktor yang kuat. Wajah lama Presiden Pei memerah, malu, berkata, Changkun, aku tahu kamu punya banyak ketidakpuasan di hatimu terhadapku, aku juga tidak bersembunyi bersamamu, kamu hal itu, memang aku tidak melakukan hal yang benar. Tapi aku Pei Qidong bersumpah demi Tuhan, aku sebenarnya tidak berniat mengadu dombamu pada awalnya. Aku benar-benar berniat meninggalkan kursi direktur untukmu, mengatakan ini. Ketua Pei menaruh hati dan membuka, hei, sejujurnya, alasan mengapa hal ini akhirnya berubah, adalah hantu istriku yang pecundang itu. Apakah dia telah meniup angin di telingaku?
Jika aku membantumu maka aku pasti akan memberikan pegangan kepada orang-orang. Jika orang-orang itu berniat menggunakannya untuk membuat keributan, masa depanku sendiri mungkin akan terpengaruh. Aku juga adalah lemak babi dibutakan oleh hati, berpikir saya menunggu bertahun-tahun untuk menunggu kesempatan promosi. Jika kemudian tidak dapat memahami masa depan mungkin terkubur sepenuhnya, jadi itu adalah keputusan sementara untuk mengingkari janji yang dibuat untuk Anda, Xiao Changkun. Memandangnya dengan skeptis dan bertanya, tidak pantas bagimu untuk menumpahkan hal semacam ini pada istrimu, bukan? Presiden Pei merasa cemas dan buru-buru berkata, bagaimana ini bisa disebut membuang pot? Changkun, saya angkat kepala dan bersumpah kepada Anda bahwa masalah ini murni dipaksakan oleh istri saya yang berpikiran sempit. Jika saya berbohong kepada Anda, biarkan Tuhan bawa aku malam ini. Baru pada saat itulah Xiao Changkun mempercayai kata-kata Presiden Pei 80%, dan kemarahan di hatinya sedikit mereda. Jadi, dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, oke, jangan bicarakan ini sekarang, katakan saja langsung padaku apa kamu datang menemuiku hari ini. Presiden Pei dengan sibuk berkata, Changkun, aku datang untuk mencarimu tidak ada yang lain, hanya ingin mengundangmu kembali ke Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi kita, posisi direktur yang aku janjikan padamu sebelumnya, aku sudah memperjuangkanmu hari ini, kamu kembali ke kapan saja untuk mengambil jabatan itu. Begitu Xiao Changkun mendengar ini, hatinya yang menggantung menjadi benar-benar rileks. Yang dia inginkan adalah kursi direktur ini. Wakil Presiden Eksekutif tidak berani dia pikirkan, namun dengan posisi direktur juga dinilai memuaskan. Sekarang setelah dia menerima janji Presiden Pei, dia tentu saja mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, dia berpura-pura tidak tergerak di permukaan dan menyimpang dan bertanya kepada Presiden Pei, Presiden Pei, menurut saya istri Anda benar, Anda sekarang menyelamatkan saya. Apakah Anda tidak takut akan terpengaruh oleh saya? Presiden Pei tidak mengatakan bahwa promosinya tidak ada harapan, tetapi berkata tanpa ragu-ragu, Changkun, orang sering mengatakan bahwa tentara datang untuk memblokir air untuk menutupi bumi, sangat ingin terpengaruh olehmu, lalu pada saat itu, lalu berpikir cara meminimalkan dampaknya, masalah muncul lalu menyelesaikan masalah. Tidak boleh takut dengan masalah sebelum masalah muncul, bukan begitu? Xiao Changkun menghela nafas dan meratap, sebenarnya, sayang sekali, aku cukup malu untuk kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, padahal orang-orang ini tidak cukup buruk. Presiden Pei menggenggam tangannya erat-erat dan berkata dengan tulus, Changkun jangan khawatir, saya sudah berkomunikasi dengan semua manajemen puncak hari ini, mereka punya nomor di hati mereka pasti tidak berani menuding Anda. Adapun yang lain, saya juga akan membiarkan mereka menahan anak buahnya sendiri, ketika saatnya tiba bagi Anda untuk kembali. Selama Anda berpura-pura bahwa hal-hal yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi, dan selain itu, tidak ada yang perlu dipikirkan. Xiao Changkun merenung sejenak, seolah membuat keputusan yang sangat sulit, sambil menggertakkan gigi, dia berkata, baiklah. Karena kamu sudah bilang begitu, maka aku akan kembali. Bersambung.